Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. 2-3 orang samping kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Kita masih dalam serial khotbah kebenaran tentang akhir zaman dalam Injil kasih karunia Allah. Dan hari ini saya khusus mau berbicara tentang pengangkatan dan masa tribulasi. Atau sering disebut dengan masa kesukaran, masa kesusahan, atau apapun sebutannya. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara sebelum saya mulai, ada begitu banyak pandangan di dalam tubuh Kristus mengenai hal ini, pengangkatan dan tribulasi. Itu sebabnya karena ada begitu banyak pandangan, saya mau kasih tahu dulu sama saudara, kalau ada di antara saudara yang agree atau disagree, setuju atau nggak setuju, it is okay. Karena ada begitu banyak pandangan dalam tubuh Kristus. Tetapi satu hal yang saya mau saudara mengerti tentang gereja ini, segala sesuatu yang disampaikan di gereja ini, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Amin. Ada begitu banyak pandangan mengenai pengangkatan dan tribulasi. Sebagian orang Kristen percaya bahwa orang Kristen akan diangkat terlebih dahulu sebelum terjadi masa kesukaran atau masa kesesakan atau masa penganiayaan yang besar. Sehingga orang Kristen tidak mengalami masa kesukaran. Sebagian lagi orang Kristen percaya bahwa mereka akan melalui masa kesukaran atau masa kesesakan yang besar, masa penganiayaan. Setelah itu, mereka yang bertahan sampai kesudahannya, mereka lah yang diangkat. Pertanyaan saya, saudara mau percaya yang mana? Mau diangkat dulu, tidak mengalami masa kesukaran? Atau mengalami masa kesukaran terlebih dahulu, setelah kamu bertahan sampai kesudahannya, baru diangkat? Mau percaya yang mana? Hah? Saudara harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Ada begitu banyak pandangan. It is okay, gak apa-apa. Kalau mereka gak percaya gak apa-apa. Tujuannya pasti sama. Satu saat nanti kita akan bertemu di surga. Amin. Nah, hari ini saya khusus mau berbicara dari Injil Matius. Seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara. Injil Matius ditulis, dicatat, dan ditujukan khusus untuk orang-orang Yahudi. Bukannya berarti saudara gak perlu baca Injil Matius. No, kita bisa baca dan kita bisa pelajari Injil Matius. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Saya sudah mengerti, setiap Injil ditulis untuk menggambarkan Tuhan saudara, Tuhan saya yang namanya Yesus Kristus. Saudara bisa banyak belajar bisa. Tetapi satu hal yang penting yang harus saudara mengerti, Injil Matius yang utama ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Saudara siap diberkati? Oke, Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Di sini diceritakan Yesus keluar dari bait Allah, kemudian datang murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah, dan Yesus berkata kepada mereka, kamu lihat bangunan-bangunan ini? Kamu lihat bait Allah? Sesungguhnya tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi di sini anak Allah berbicara tentang bangunan bait Allah. Tidak ada satupun batu terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Waktu tentara Romawi masuk ke Yerusalem, menyerang Yerusalem, kurang lebih tahun 70 sampai 80 sesudah Masehi. Pada saat itu Jenderal Titus yang memimpin serdadu menyerang Yerusalem. Jenderal Titus adalah anak Kaisar Romawi pada saat itu. Jenderal Titus berkata kepada serdadu-serdadunya sebelum mereka masuk ke Yerusalem, jangan runtuhkan bait Allah. Tetapi anak Allah berkata, bait Allah akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Anak Kaisar berkata, jangan runtuhkan. Tapi anak Allah berkata, bait Allah akan diruntuhkan. Mana yang terjadi? Mana yang lebih berkuasa? Anak Allah yang lebih berkuasa. Bait Allah diruntuhkan. Ayat 3, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?
Di sini ada 3 pertanyaan dari murid-muridnya kepada Yesus. Yang pertama, bila manakah itu akan terjadi? Maksudnya, kapan bait Allah akan diruntuhkan? Karena ayat sebelumnya Yesus berkata tentang bait Allah. Bait Allah akan diruntuhkan. Muridnya bertanya, bila mana itu akan terjadi? Kapan bait Allah diruntuhkan? Pertanyaan yang kedua, apa tanda kedatanganmu? Pertanyaan yang ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Jadi ada 3 pertanyaan dari murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Kapan bait Allah diruntuhkan? Yang pertama. Yang kedua, apa tanda kedatangan Yesus? Apa tanda kedatanganmu? Yang ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Di dalam Alkitab saudara ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul? Injil yang pertama dalam Alkitab saudara, Injil Matius, akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Tetapi pertanyaan nomor 1 dijawab oleh Injil Lukas. Bila mana itu akan terjadi? Kapan bait Allah diruntuhkan? Kita lihat Injil Lukas, kita lihat pertanyaan yang pertama. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan yang pertama, bila manakah hal itu akan terjadi? Kapan bait Allah akan diruntuhkan? Yesus menjawab, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah keruntuhannya sudah dekat. Kapan Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara? Seperti yang tadi saya sampaikan sama saudara, tentara Romawi masuk ke Yerusalem. Tahun berapa tadi? 70 sampai 80 sesudah Masehi. Mereka masuk ke Yerusalem, meruntuhkan bait Allah. Kemudian apa yang terjadi? Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Banyak di antara mereka yang dibunuh dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Itu sebabnya sampai hari ini saudara bisa menemukan hampir di seluruh dunia ada orang Yahudi. Mereka dibawa, mereka diserahkan. Pada saat itu dikenal dengan istilah diaspora. Mereka diserahkan. Kemudian, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi setelah tentara Romawi masuk ke Yerusalem, setelah itu ada begitu banyak bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah datang ke Yerusalem. Hancurkan Yerusalem. Yerusalem dibangun lagi. Datang lagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hancurkan lagi. Terus silih berganti. Selama berapa tahun? Hampir selama 2000 tahun. Sampai genap bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Kapan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa? Tahun berapa? 1948. 2000 tahun. Diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mengenal Allah. Kalau saudara lihat kota Yerusalem, kota lama Yerusalem dari kejauhan. Dari gereja di mana Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem, saudara bisa melihat di sana. Kota di atas kota. Saudara bisa melihat pondasinya dari bawah. Kota di atas kota. Teman saya tour guide, Pak Ivan bisa melihat kota di atas kota. Kenapa? Bangsa Israel, Yerusalem diserbu bangsa lain. Kemudian dibangun, udah dibangun, diserbu lagi. Runtuh, dibangun, diserbu lagi, runtuh lagi. Kota di atas kota. Selama 2000 tahun. Ini yang terjadi sama mereka. Pertanyaan pertama, bila manakah hal itu akan terjadi? Kapan bait Allah diruntuhkan? Sudah terjawab. Tahun berapa? Tahun 70, 80 sesudah Masehi. Jadi pertanyaan pertama sudah dijawab. Ini sudah terjadi. Kapan bait Allah diruntuhkan? Tahun 70 sampai 80 sesudah Masehi. Sekarang pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3. Dijawab oleh Injil Matius. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan kedua dan ketiga, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia? Apa tandanya? Sebelum Yesus datang, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus berkata, waspadalah, akan ada banyak orang datang memakai namaku. Akulah Mesias, akulah Mesias. Kenapa? Karena sampai hari ini orang Yahudi masih menantikan Mesias. Mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Mereka tidak percaya. Itu sebabnya sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias, kedatangan Mesias. Dan saya percaya iblis akan mengambil keuntungan dari ketidakpercayaan mereka. Itu sebabnya akan ada banyak penyesatan, akan ada banyak orang datang memakai namaku, kata Yesus. Akulah Mesias, akulah Mesias. Jadi jelas sekali ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sedang menantikan Mesias. Saudara dan saya bukan sedang menantikan Mesias. Amin. Yesus adalah Mesias, saudara, Mesias saya. Dia adalah juru selamat, saudara, juru selamat saya. Dan dia sudah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Jadi jelas sekali ayat ini berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ayat 6-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Apalagi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ini berbicara tentang perang yang terjadi dalam skala yang besar. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Berbicara tentang perang yang terjadi dalam skala yang besar dan terjadi secara bersamaan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua sudah terjadi. Apakah ada perang dunia yang ketiga? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi sebagai orang percaya, saudara harus berdoa supaya hal-hal yang baik akan terjadi. Amin. Kemudian dikatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga saudara sering mendengar dan ini sering terjadi. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ayat selanjutnya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Pada waktu itu kamu, perhatikan baik-baik, Tuhan berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, dan saling membenci. Banyak orang yang mengaplikasikan ayat ini untuk gereja. Sehingga banyak orang Kristen jadi takut, oh kita akan menghadapi antikris, kita akan menghadapi antikris, kita akan dibunuh, kita akan diserahkan, kita akan disiksa. Sekali lagi saya ulangi, saudara harus konsisten. Injil Matius ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi. Di sini Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya sama Yesus yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu ada orang-orang yang sudah percaya sama Yesus. Ini yang terjadi sama kamu. Yang sudah percaya kepadaku. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Tapi banyak orang Kristen yang mengaplikasikan ayat ini kepada gereja. Sehingga orang Kristen menjadi takut. Oh kita akan menghadapi antikris. Sekali lagi, saudara bukan sedang menantikan antikris. Saudara sedang menantikan kedatangan Tuhan, saudara Tuhan saya. Amen. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, ayat 11-13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini juga berbicara tentang orang-orang Yahudi yang percaya sama Yesus yang ada pada saat itu, yang mengalami apa yang Yesus katakan. Tetapi kalau mereka selamat, bertahan sampai kesudahannya, mereka selamat. Ini bukan berbicara tentang gereja. Lanjut. Perhatikan baik-baik, 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kebanyakan orang Kristen berpikir, oh Injil harus diberitakan di seluruh dunia terlebih dahulu. Sesudah itu baru Tuhan Yesus datang. Tetapi di sini dikatakan Injil kerajaan. Katakan bersama saya, Injil kerajaan.
Pertanyaan saya, siapa yang memulai memberitakan Injil Kerajaan? Siapa yang mulai memberitakan Injil Kerajaan pertama kali? Yohanes Pembaptis. Alkitab berkata, tampillah seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis di padang gurun, memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka dosamu akan diampuni. Ini yang namanya Injil Kerajaan, kabar baik kerajaan. Kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian rajanya datang ke dalam dunia ini. Waktu rajanya datang, apa yang rajanya lakukan? Membuka mata orang buta, mentahirkan orang kusta, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ini merupakan salah satu contoh apa yang terjadi di dalam kerajaan ketika rajanya datang ke dalam dunia ini. Injil Kerajaan diberitakan kepada orang Israel, tetapi orang Israel menolak. Jadi siapa yang memberitakan Injil Kerajaan? Bukan saudara, bukan saya. Bukan gereja. Siapa yang memberitakan Injil Kerajaan? Orang-orang Yahudi yang sudah percaya sama Yesus. Dan sampai hari ini, orang-orang Yahudi yang sudah percaya sama Yesus, mereka memberitakan Injil Kerajaan kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya sama Yesus. Bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan saya? Gereja, pada saat yang bersamaan, saudara dan saya, gereja, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ini yang saudara dan saya beritakan. Secara bersamaan, mereka memberitakan Injil Kerajaan, saudara dan saya memberitakan Injil kasih karunia Allah. Jadi Injil Kerajaan bukan diberitakan oleh gereja, tapi Injil Kerajaan diberitakan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya sama, yang sudah percaya sama Yesus kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya sama Yesus. Dan sampai hari ini mereka masih terus memberitakan. Dan ketika tiba kesudahannya, Tuhan datang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, 15, 16. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Pertanyaan saya, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus? Apa yang harus mereka lakukan? Tuhan berkata, maka orang-orang yang di Jakarta? Di Jakarta? Bukan. Orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke orang-orang yang di Yudea. Jadi jelas sekali ayat ini spesifik berbicara tentang orang-orang Yahudi. Injil Matius pasal 24, Injil Matius berbicara secara spesifik kepada orang-orang Yahudi. Amin. Masih belum puas. Ayat berikutnya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, waktu kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kamu harus lari ke pegunungan. Orang yang di dia, kamu lari ke pegunungan. Betul? Kemudian kamu harus berdoa supaya waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin. Di Jakarta nggak ada musim dingin. Indonesia nggak ada musim dingin, adanya musim kemarau dan musim hujan. Dan musim dingin di Israel berbeda, bertolak belakang dengan musim dingin yang terjadi di Australia. Betul? Kalau musim dingin di Israel Desember sampai Februari, justru di Australia Desember Februari itu panas. Kalau di Australia musim dingin Juni, Juli, Agustus, di Israel Juni, Juli, Agustus panas. Jadi jelas sekali ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Masih belum puas. Ayat selanjutnya, dan jangan pada hari Sabat. Sampai hari ini seluruh orang Yahudi di seluruh dunia merayakan hari Sabat. Gereja tidak merayakan hari Sabat. Gereja merayakan hari Minggu. Karena Yesus Tuhan, saudara Tuhan saya bangkit pada hari Minggu. Yang percaya pada yang bilang amin. Amin.
Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Siksaan yang dahsyat, saudara bisa bayangkan. Mereka diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah selama 2000 tahun. 2000 tahun. Betapa tidak dahsyat. Dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. 2000 tahun sampai baru stop. Setelah mereka menjadi sebuah bangsa. Tahun 48. Itu juga karena mereka adalah orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan di sini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Kalau Tuhan tidak memandang mereka adalah orang pilihan, kalau waktunya tidak dipersingkat, habis binasa mereka. Habis. Tapi waktunya dipersingkat. Dan lebih daripada itu, saudara tahu apa yang pernah mereka alami. Peristiwa Holocaust. 6 juta sampai 7 juta orang Yahudi mengalami siksaan yang begitu dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi di dunia ini. Mereka ditangkap 6 juta, 7 juta, dikejar, ditangkap, mau dibinasakan ras ini. Kenapa? Karena mereka pernah menolak Yesus dan mereka pernah berkata, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mereka menolak. Dan siksaan yang dahsyat mereka alami. 6 juta, 7 juta orang Yahudi. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, ke Museum Holocaust, saudara bisa menyaksikan apa yang mereka alami di sana. Mengerikan. Begitu mengerikan. Apa yang mereka lakukan sama Yesus, itu yang terjadi sama mereka. Siksaan yang dahsyat. Kalau waktunya tidak dipersingkat, habis, punah. Tapi karena mereka orang pilihan, waktunya dipersingkat. Supaya ada yang selamat. Jadi semuanya ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Jangan tempatkan dirimu di sana. Amin. Ayat berikutnya. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Kemudian ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Nah, banyak gereja yang salah mengartikan ayat ini. Tuh kan Pak, bener kan? Segera sesudah siksaan, kemudian Tuhan datang. Banyak orang Kristen yang menganggap, oh berarti kita harus mengalami siksaan terlebih dahulu, masa kesukaran terlebih dahulu, antikris, baru itu Tuhan datang. No, kita harus konsisten. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Karena murid-muridnya datang bertanya sama Yesus, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia? Oh, ini tandanya. Ini yang akan terjadi sama kamu semua yang tidak percaya kepadaku. Yang menantikan Mesias. Aku Mesias, tapi kamu tidak percaya aku Mesias. Kamu tetap menantikan. Ini yang terjadi sama kamu. A, B, C, D, E. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ini skenario yang terjadi sama mereka yang tidak percaya sama Yesus. Skenario untuk gereja berbeda, Pak. Berbeda. Ini yang terjadi sama mereka. Segera sesudah siksaan itu. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Waktu Tuhan datang, gereja tidak meratap. Gereja bersuka cita. Amin. Kalau mereka meratap, kenapa? Karena selama ini mereka tidak percaya sama Yesus. Waktu Yesus muncul di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, mereka meratap, oh Tuhan maafkan kami Tuhan, selama ini kami tidak percaya kepadamu. Ternyata betul, engkau adalah Mesias, terlambat. Mereka meratap. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi jangan tempatkan dirimu di sini. Ini bukan buat saudara. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu, yang tidak mau percaya sama Yesus. Ayat berikutnya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya,
Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Siapa yang dimaksud dengan orang pilihannya tadi? Orang-orang Yahudi. Oke, karena Matius pasal 24 berbicara, ditujukan, ditulis untuk orang-orang Yahudi. Ayat 32. Kita akan lihat konsistensinya dari Matius pasal 24. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Perhatikan baik-baik. Gereja di dalam Alkitab tidak pernah diumpamakan sebagai pohon ara. Pohon ara tidak pernah dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan tentang gereja. Tidak pernah. Pohon ara dipakai untuk menggambarkan tentang bangsa Israel. Di dalam Alkitab, gereja digambarkan sebagai pohon apa? Pohon anggur. Akulah pokok, kamulah rantingnya. Amin. Barang siapa tinggal dalam aku, kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Di luar kamu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pohon ara selalu menggambarkan tentang bangsa Israel. Tariklah pelajaran tentang perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, mulai muncul, kamu tahu musim panas sudah dekat. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang apabila bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Apabila bangsa Israel sudah menjadi sebuah bangsa, pohon ara bertunas, kamu tahu, kedatanganku sudah dekat. Tahun berapa bangsa Israel menjadi sebuah bangsa? 48. Sudah dekat. Tampangnya masih takut. Ini udah 7 seri loh. Capek ngajar 7 seri loh. Masih takut. Kalau saya bilang sudah dekat, harusnya saudara berkata, amin. Udah 7 seri masih. Aduh. Waktunya sudah dekat. Amin. Nah, gitu. Amin. Ayat 33, 34. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ada muncul Mesias palsu, ada perang yang dalam skala yang besar, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Angkatan yang mana? Angkatan yang melihat bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Angkatan ini tidak berlalu. Akan ada orang-orang yang melihat bangsa Israel menjadi sebuah bangsa, akan tetap hidup waktu Tuhan datang. Kapan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa? Waktunya sudah dekat. Amin. Terus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, kita stop sampai di sini. Jadi pertanyaan nomor 2, nomor 3, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia, dijawab dalam Injil Matius pasal 24. Semua tanda-tandanya Tuhan kasih tahu. Tapi mengenai kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Amin. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Amin. Tapi semua tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Jadi jelas sekali, Matius pasal 24 bukan berbicara tentang gereja. Matius pasal 24 bukan berbicara tentang gereja. Jangan tempatkan dirimu di sana. Matius pasal 24 berbicara tentang orang-orang Yahudi yang ada saat itu. Berbicara tentang orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi sama mereka sebelum Tuhan Yesus datang dan pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan sudah kasih tahu tanda-tandanya.
Akan ada banyak Mesias palsu. Karena kamu tidak percaya aku Mesias. Itu sebabnya iblis akan take advantage peristiwa ini. Karena kamu gak percaya. Akan ada banyak orang bermunculan mengaku aku Mesias, aku Mesias, aku Mesias. Untuk apa? Menyesatkan mereka. Kemudian ada perang dalam skala yang besar yang terjadi secara bersamaan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ada kelaparan, gempa bumi. Ini kita sudah pernah sering terjadi. Sering kita dengar. Dan Tuhan berkata, kalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, waktunya sudah dekat. Sudah begitu dekat. Dan mereka akan mengalami siksaan. Bukan saudara, mereka mengalami siksaan. Yang tidak pernah terjadi sejak awal dunia. Karena mereka menolak Yesus. Dan mereka pernah berkata, biarlah darahmu ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Kasihan anak-anaknya. Mereka ngomong seenaknya. Anaknya yang menanggung. 2000 tahun. Selama 2000 tahun, saudara bisa bayangin. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah datang menginjak-injak Yerusalem. 2000 tahun. Dan ini semua tanda-tanda yang terjadi. Dan sesudah itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dengan segala kekuasaan, kemuliaan. Dan semua bangsa akan meratap. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Mereka tidak percaya sama Yesus. Waktu Yesus muncul di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, semua akan meratap. Menyesal. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak percaya sama Yesus. Tuhan maafkan kami salah. Selama ini kami tidak mau percaya. Ternyata engkau benar. Engkau Mesias. Engkau juru selamat. Engkau hakim di akhir zaman. Terlambat. Jadi semuanya ini berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Bukan berbicara tentang gereja. Bukan berbicara tentang jemaat Allah. Bukan. Berbeda skenarionya dengan saudara. Ketika Yesus muncul, saudara semuanya berbahagia. Karena saudara tahu ini adalah penggenapan pengharapanmu yang penuh bahagia. Saudara akan diangkat. Ingat apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan membawa kamu ke tempatku. Ini berbicara tentang pengangkatan. Tuhan datang untuk mengangkat saudara. Amin. Supaya di tempat di mana aku berada. Di situ kamu berada. Amin. Jadi jelas sekali Tuhan datang untuk mengangkat saudara. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ada begitu banyak orang Kristen kalau baca Alkitab nggak rightly dividing, nggak lihat konteksnya, campur aduk, baca, oh ini diaplikasikan kepada gereja. Seperti tadi contohnya saya kasih tahu, kenapa banyak orang Kristen yang juga percaya bahwa mereka harus mengalami masa siksaan yang berat, baru sesudah itu yang bertahan sampai kesudahan baru diangkat. Karena ayat yang tadi, Matius, segera dan sesudah siksaan itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Mereka menganggap bahwa kita harus mengalami siksaan terlebih dahulu. Sesudah itu Tuhan baru datang. Ini skenario untuk orang-orang Yahudi dan untuk orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Mereka meratap. Skenario untuk gereja berbeda. Berbeda. Jangan tempatkan dirimu di sana. Apa yang Tuhan katakan tentang gereja pada waktu pengangkatan dan terjadi masa kesukaran? Saudara mau tahu? Atau nggak mau tahu? 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Siapakah anaknya? Yesus. Untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yaitu Yesus. Nah, ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Betul?
Yohanes pasal 14 tadi mengatakan apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Pengangkatan. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput saudara. Mengangkat saudara. Itu sebabnya ayat selanjutnya mengatakan yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Menantikan kedatangan anaknya yang kedua kali. Untuk apa? Anak datang kedua kali? Mengangkat saudara untuk menyelamatkan saudara dari murka yang akan datang. Perhatikan kronologisnya. Yesus datang terlebih dahulu, mengangkat saudara. Setelah itu, ingat kedatangannya untuk menyelamatkan kamu dari murka yang akan datang. Jadi kronologisnya, Yesus datang angkat saudara, baru Allah meluapkan murkanya. Amin. Baru Allah meluapkan murkanya. Ini hari pembalasan. Ini masa kesusahan, masa kesukaran selama 7 tahun. Jelas ayatnya? Perhatikan kronologisnya. Amin. Jadi Tuhan datang menjemput saudara. Saudara diangkat naik untuk menyelamatkan kamu dari murka Allah yang akan datang. Datang jemput, baru Allah meluapkan murkanya. Hari pembalasan. Hari pembalasan disediakan bukan untuk gereja. Bukan untuk orang percaya. Hari pembalasan disediakan untuk orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Bukan untuk domba. Tapi untuk kambing. Jangan dicampur aduk. Paulus berkata begini. Dulu waktu kita masih seteru, kita sudah diperdamaikan oleh kematian anaknya. Lebih-lebih lagi sekarang kita yang sudah diperdamaikan. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Yesus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi sekarang kita yang sudah dibenarkan oleh darah anaknya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Amin. Jadi datang, diangkat, baru terjadi murka Allah. Ayatnya jelas, lihat kronologisnya. Amin. Ayat berikutnya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah tidak menetapkan kamu, gereja, jemaat Allah, untuk ditimpa murka. Amin. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Allah sudah menetapkan kamu. Bukan untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan. Kenapa? Karena murka Allah yang meluap atas dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu sudah ditimpakan di tubuh anaknya 2000 tahun yang lalu, satu kali untuk selamanya. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesaya bilang begini, rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Saudara bisa bayangkan, film The Passion of the Christ masih manusiawi. Masih kelihatan bagus, masih kelihatan gantengnya Yesus. Tapi Yesaya menggambarkan, rupanya enggak lagi seperti anak manusia. Daud berkata, tulang-tulangku dapat kuhitung. Dagingnya robek, tulangnya menonjol. Bentuknya enggak lagi seperti anak manusia. Kenapa? Karena pada saat itu, ketika dia gantikan posisimu di atas kayu salib, dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu. Tidak ada satupun yang terlewat, Pak. Di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Dan setelah anaknya mati, kekudusan Allah dipuaskan. Kasih Allah juga dinyatakan. Allah bersumpah. Allah bersumpah. Dia gak perlu bersumpah, tapi dia bersumpah. Ini ketetapan untuk selama-lamanya. Yang namanya sumpah, ini ketetapan untuk selamanya. Yang tidak bisa dirubah. Aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kamu ditetapkan bukan untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Betapa Yesus luar biasa buat saudara buat saya.
Sebenarnya ayat ini berbahaya nih. Tadi ada jemaat yang ketemu saya. Oh berarti kalau kita nggak perlu berjaga-jaga. No, bukan itu maksudnya. Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Karena kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, Tuhan pernah berkata, kalau ada 2 orang di ranjang, di kamar, 1 ditinggal, 1 diangkat. Kalau ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ini bukan berbicara tentang orang percaya. Bukan berbicara tentang gereja. Tentang orang-orang Yahudi yang ada saat itu. Ada di antara mereka yang sudah percaya, tapi ada juga keluarganya nggak percaya. Kalau begitu siapa yang diangkat? Yang percaya. Jadi di sini konteksnya adalah entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Tapi kita, saudara harus percaya, pertahankan imanmu. Kita ada dalam Dia. Ketika saudara dalam Dia, saudara ditetapkan bukan untuk ditimpa murka. Saudara ditetapkan untuk menerima keselamatan. Amin. Kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Amin. Waktunya sudah dekat. Saudara masih takut lagi? Saudara mau mengalami masa kesulitan 7 tahun? Atau percaya diangkat setelah itu masa kesulitan? Diangkat. Saudara akan diangkat terlebih dahulu. Tuhan akan datang terlebih dahulu, mengangkat saudara, kemudian setelah itu karena kedatangan Dia untuk menyelamatkan kamu dari murka yang akan datang, setelah Dia datang, diangkat, baru saat itu Dia meluapkan murkanya. Dia meluapkan murkanya bukan kepada orang percaya, Dia meluapkan murkanya, pembalasan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi sebelum Dia meluapkan murkanya, Dia datang menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya terus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi inilah yang saya percaya. Dan inilah yang saya bisa bagikan sama saudara berdasarkan kitab suci. Semua yang disampaikan dalam gereja ini semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang agree or disagree, no problem. Buat saya nggak masalah. Toh juga nanti akhirnya kita ketemu juga di surga. Amin. Yuk, sudah diberkati hari ini. Dengan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa Engkau baik. Engkau begitu mengasihi kami. Kami ditetapkan bukan untuk ditimpa murka. Tapi kami ditetapkan untuk menerima keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Engkau sudah meluapkan murkamu. Dalam murka yang meluap, Engkau menghukum semua dosa kami di tubuh anak-Mu. Itu sebabnya karena apa yang anak-Mu lakukan, kami menerima keselamatan. Entah kami tidur, entah kami berjaga-jaga, kami hidup di dalam anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kedatangan anak-Mu yang kedua untuk menjemput kami, mengangkat kami, menyelamatkan kami dari murka yang akan datang. Artinya anak-Mu datang terlebih dahulu menjemput kami. Setelah itu Engkau baru meluapkan murka-Mu. Murka Tuhan, pembalasan Tuhan disediakan bukan untuk orang-orang percaya, bukan untuk gereja. Tetapi murka Tuhan, hari pembalasan Tuhan disediakan untuk orang-orang yang selama ini tidak mau percaya sama Yesus. Betapa kami bersyukur. Engkau telah menarik kami datang kepada anak-Mu. Dan anak-Mu telah menyelesaikan segala sesuatunya buat kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami ada di dalam anak-Mu. Kami terpelihara sempurna. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dan hari ini, kami sedang menantikan kedatangan anak-Mu. Penggenapan pengharapan kami. Dan kami menantikan dengan penuh kebahagiaan. Karena kami tahu kedatangan anak-Mu akan menjemput kami. Kami diubahkan serupa dengan tubuh anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan memakai tubuh kemuliaan. Menyongsong Engkau di awan-awan, naik ke surga, diam di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.